Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kepala sekolah, Bapak Dr. Hufron Abdullah MPD, serta teman-teman mahasiswa S2 Upgris kelas G. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 11 dengan anggota 1 Nur Asmah NPM 195101262, 2 Ngatini NPM 195100130 akan menyampaikan makalah dengan judul Bagaimana Kepala Sekolah dalam Globalisasi Demi Keindonesiaan. Latar belakang masalah. Suatu masyarakat yang demokratis tentunya memerlukan berbagai praksis pendidikan yang menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis. Masyarakat yang tertutup, yang sentralistik, yang mematikan inisiatif berpikir manusia bukanlah merupakan pendidikan yang kita inginkan. Tilaar 2000. Pada dasarnya paradigma pendidikan nasional yang baru harus dapat mengembangkan tingkah laku yang menjawab tantangan internal dan global. Paradigma tersebut haruslah mengarah kepada lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik, baik di dalam manajemen maupun di dalam penyusunan kurikulum, harus diubah dan disesuaikan kepada tuntutan pendidikan yang demokratis. Demikian pula di dalam menghadapi kehidupan global yang kompetitif dan inovatif. Maka proses pendidikan haruslah mampu mengembangkan kemampuan yang berkompetisi di dalam kerjasama, mengembangkan sikap inovatif, dan ingin selalu meningkatkan kualitas. Tilaar 2000. Di era globalisasi saat ini, tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu semakin meningkat. Hal ini karena melalui pendidikan yang bermutulah, masyarakat akan memperoleh layanan pendidikan yang memuaskan, sehingga output yang diharapkan dapat dicapai. Output pendidikan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sebagai hasil belajar. Bagi suatu pendidikan, pembicaraan mengenai mutu tidak terlepas dari isu tentang manajemen. Oleh karena itu, sekolah yang bermutu, yang memiliki keunggulan dan daya saing, menerapkan pola manajemen sekolah yang efektif. Rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan? 2. Bagaimanakah kepemimpinan yang efektif? 3. Apakah yang harus dimiliki kepala sekolah di era globalisasi? 4. Apa peran kepala sekolah dalam menghadapi perubahan di era globalisasi? 1. Pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin yang profesional adalah pemimpin yang memahami akan tugas dan kewajibannya, serta dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan, sehingga terciptanya suatu kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan dalam mengembangkan gagasannya,
dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dalam TKM dipandang sebagai alat dalam menerapkan manajemen mutu terpadu, harus memiliki visi dan misi atau pandangan jauh ke depan. Gaya kepemimpinan seorang kepala sekolah sangat mempengaruhi dalam mengelola sekolah tersebut. Dia lebih sebagai seorang leader. Untuk itu, pemimpin harus lebih banyak mengarahkan daripada mendorong atau memaksa, lebih bersandar pada kerjasama dalam menjalankan tugas dibandingkan kepada kekuasaan. 2. Karakteristik kepemimpinan yang efektif. 1. Memiliki wawasan jauh ke depan atau visi dan tahu tindakan yang harus dilakukan, misi, serta paham benar tentang cara yang akan ditempuh, yaitu suatu strategi. Memiliki kemampuan mengkoordinasikan dan menyerasikan seluruh sumber daya terbatas yang ada untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan keputusan dengan baik. Memiliki kemampuan mengambil keputusan dan terampil, yaitu cepat, tepat, cekat, dan akurat. 5. Memiliki kemampuan memobilisasi sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan mampu menggugah untuk melakukan hal-hal yang penting dalam mencapai tujuan sekolahnya. 6. Memiliki toleransi terhadap perbedaan setiap orang. 7. Memiliki kemampuan memerangi musuh-musuh kepala sekolah, yaitu ketidakpedulian, kecurigaan, imitasi, arogansi, pembohong, kaku, bermuka dua dalam bersikap dan bertindak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nur Asma. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk yang selanjutnya yaitu, apa yang harus dimiliki kepala sekolah di era globalisasi? Untuk menghadapi tantangan dan permasalahan pendidikan nasional yang amat berat saat ini, mau tidak mau, pendidikan harus dipegang oleh para manajer dan pemimpin yang sanggup menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang ada, baik pada level makro maupun mikro di sekolah. Merujuk pada pemikiran Rodney Overton tahun 2002 tentang profil manajer dan pemimpin yang dibutuhkan saat ini, berikut diuraikan secara singkat tentang profil manajer dan pemimpin pendidikan yang dibutuhkan saat ini. Kepala sekolah di era globalisasi hendaknya mampu menginspirasi melalui antusiasme yang menular, memiliki standar etika dan integritas yang tinggi, memiliki tingkat energi yang tinggi, memiliki keberanian dan komitmen, memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dan bersikap non-konvensional, berorientasi pada tujuan namun realistis, mempunyai kemampuan organisasi yang tinggi, menikmati pengambilan risiko. Peran kepala sekolah dalam menghadapi perubahan di era globalisasi. Seiring dengan terjadinya perubahan di dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, menuntut pula perubahan besar di dalam tata kehidupan manusia termasuk pendidikan. Hal yang perlu direfleksikan oleh para pengelola lembaga pendidikan, khususnya kepala sekolah, adalah fokus pelayanan masyarakat. Kepala sekolah mengembangkan pendekatan partisipatif dengan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut urun rembuk masalah pendidikan. Menurut Hasbuoh tahun 2006, halaman 58, pendekatan partisipatif lebih ditekankan pada hubungan yang terjalin
sekolah dengan masyarakat, yaitu hubungan konsultatif, agar sekolah mampu mempertahankan dan meningkatkan keberadaan sekolah agar tetap survive. Dalam konteks ini, kepala sekolah dituntut untuk menampilkan kemampuannya membina kerjasama dengan seluruh personel dalam iklim kerja terbuka yang bersifat kemitraan, serta meningkatkan partisipasi aktif dari orang tua peserta didik. Dengan demikian, kepala sekolah bisa mendapatkan dukungan setiap program kerjanya. Adapun kesimpulan dari paparan pada materi kali ini yaitu pendidikan dalam menghadapi era globalisasi ini memerlukan pengelolaan yang bermutu, baik dari perencanaan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kepala sekolah sebagai pemegang fungsi kepemimpinan di sekolah harus memiliki kemampuan penyesuaian diri dan kemampuan manajerial yang baik agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di sekolahnya. Agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, seorang pemimpin harus selalu mengupdate informasi yang relevan dengan pendidikan, baik itu kebijakan maupun kecenderungan terhadap arah perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan kemampuan update informasi ini, fungsi kepala sekolah sebagai pengembang sumber daya manusia dan organisasi akan sangat efektif. Karena kebijakan pengembangan yang dilakukan oleh kepala sekolah akan didasarkan pada kelemahan internal yang disesuaikan dengan perubahan kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap kondisi organisasi sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin puncak di tingkat sekolah harus mampu melihat dimensi kerjasama antar berbagai pihak yang ditata ke dalam teamwork dengan dilandasi oleh rasa kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya, kepala sekolah harus mampu memanfaatkan kekompakan teamwork tersebut secara optimal untuk senantiasa memperbaiki serta meningkatkan mutu sekolahnya. Interaksi di semua pihak senantiasa diarahkan pada tercapainya kepuasan mereka atas layanan yang diberikan oleh masing-masing pihak. Demikianlah paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.